demikianlah yang kudengar. Pada suatu ketika, Sang Bhagawa sedang berdiam di Urwela, di tepi sungai Neranjara, di bawah pohon banyan penggembala, sesaat setelah mencapai penerangan sempurna. Kemudian, ketika Sang Bhagawa sedang sendirian dalam keheningan, suatu perenungan muncul dalam pikirannya. Dhamma ini yang kutemukan adalah dalam, sulit dilihat, sulit dimengerti, damai dan mulia, di luar jangkauan logika, halus, untuk dialami oleh para bijaksana. Tetapi generasi ini gembira dalam kemelekatan, bersenang-senang dalam kemelekatan, bersorak dalam kemelekatan. Untuk generasi demikian, kondisi ini adalah sulit dilihat, yaitu kondisi tertentu, sebab akibat yang saling bergantungan. Dan kondisi ini juga sulit dilihat, yaitu penenangan semua bentukan, pelepasan semua perolehan, penghancuran keinginan, kebosanan, pelenyapan, nibbana. Jika aku harus mengajarkan Dhamma, dan jika orang lain tidak dapat memahami aku, itu akan sungguh melelahkan bagiku, sungguh menyulitkan. Selanjutnya, syair-syair yang mengejutkan ini, yang belum pernah terdengar sebelumnya, muncul dalam diri Sang Bhagawa. Cukup sudah dengan mengajar apa yang kutemukan dengan susah payah. Dhamma ini tidak mudah dipahami oleh mereka yang dikuasai oleh nafsu dan kebencian. Mereka yang terbakar oleh nafsu, dikaburkan oleh kegelapan, tidak akan pernah melihat Dhamma yang sangat mendalam ini, dalam, sulit dilihat, halus, bergerak melawan arus. Sewaktu Sang Bhagawa merenungkan demikian, pikirannya condong pada hidup nyaman, bukan mengajar Dhamma. Kemudian, Brahma Sahampati, setelah mengetahui perenungan Sang Bhagawa, melalui pikirannya sendiri, berpikir, "Aduh, dunia ini sudah selesai. Aduh, dunia ini segera musnah. Karena Sang Tathagata, Sang Arahanta, yang telah mencapai penerangan sempurna, condong pada hidup nyaman, bukan mengajar Dhamma." Kemudian, secepat seorang kuat merentangkan tangannya, yang terteguk atau meneguk tangannya yang terentang, Brahma Sahampati lenyap dari alam Brahma, dan muncul kembali di depan Sang Bhagawa. Ia merapikan jubahnya di atas salah satu bahunya, berlutut dengan kaki kanannya menyentuh tanah, merangkapkan tangan sebagai penghormatan kepada Sang Bhagawa, dan berkata kepada beliau, "Yang mulia, mohon Bhagawa sudi mengajarkan Dhamma, mohon yang sempurna mengajarkan Dhamma. Ada makhluk-makhluk dengan sedikit debu di mata mereka yang akan jatuh jika mereka tidak mendengarkan Dhamma. Akan ada orang-orang yang memahami Dhamma." Itu adalah apa yang dikatakan oleh Brahma Sahampati. Setelah mengatakan hal ini, ia lebih jauh lagi mengatakan, Di masa lalu, muncul di antara orang-orang Magadha, Dhamma tidak murni yang ditemukan oleh mereka yang masih ternoda. Bukalah pintu ini yang menuju keabadian. Biarkan mereka mendengarnya Dhamma yang ditemukan oleh yang tanpa noda. Bagaikan seseorang yang berdiri di puncak gunung, pasti melihat orang-orang di segala arah di bawahnya. Demikian pula, oh yang bijaksana, mata universal, naiklah ke istana yang terbuat dari Dhamma. Karena dirimu terbebas dari kesedihan, lihatlah orang-orang tenggelam dalam kesedihan, tertekan oleh kelahiran dan kerusakan. Bangkitlah, oh pahlawan, pemenang dalam pertempuran. Oh, pemimpin rombongan yang bebas dari hutang, mengembaralah di dunia ini. Ajarilah Dhamma, oh Bhagawa.
akan ada di antara mereka yang memahami. Kemudian Sang Bhagawa setelah memahami permohonan Brahma dan demi belas kasihnya kepada makhluk-makhluk, mengamati dunia ini dengan mata seorang Buddha. Sewaktu ia melakukan hal itu, Sang Bhagawa melihat makhluk-makhluk dengan sedikit debu di mata mereka dan dengan banyak debu di mata mereka, dengan indria tajam dan dengan indria tumpul, dengan kualitas baik dan dengan kualitas buruk, mudah diajari dan sulit diajari, dan sedikit yang berdiam dengan melihat kebakaran dan ketakutan dalam dunia lain. Bagaikan di dalam sebuah kolam teratai berwarna biru atau merah atau putih, beberapa teratai mungkin bertunas di dalam air, tumbuh di dalam air, dan berkembang di dalam air tanpa keluar dari air. Beberapa teratai mungkin bertunas di dalam air, tumbuh di dalam air, dan berkembang tepat di permukaan air. Beberapa teratai mungkin bertunas di dalam air, tumbuh di dalam air, kemudian tumbuh keluar dari air, dan berdiri tanpa dikotori oleh air. Demikian pula, setelah mengamati dunia ini dengan mata Buddha, Sang Bhagawa, dengan sedikit debu di mata mereka, dan dengan banyak debu di mata mereka, dengan indria tajam, dan dengan indria tumpul, dengan kualitas baik, dan dengan kualitas buruk, mudah diajari, dan sulit diajari, dan sedikit yang berdiam, dengan melihat kebakaran dan ketakutan dalam dunia lain. Setelah melihat hal ini, beliau menjawab Brahma Sahampati dalam syair. Terbukalah bagi mereka pintu menuju keabadian, biarlah mereka yang memiliki telinga memberikan keyakinan. Meramalkan kesulitan, oh Brahma, aku tidak mengajarkan dhamma mulia yang unggul dan mulia di antara manusia. Kemudian Brahma Sahampati berpikir, Sang Bhagawa telah memberikan persetujuan atas permohonanku sehubungan dengan pengajaran Dhamma. memberi hormat kepada Sang Bhagawa dan lenyap dari sana.